warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama al-insana ma lam ya'lam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampai Kalimantan, Bapak Penghulu dan para pengurus, juga para administrator serta staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampai yang kami banggakan dan kami muliakan. Alhamdulillah, seperti biasa kita telah melakukan rutinitas, mudah-mudahan ini akan menjadi senantiasa amalan istiqomah kita sehingga hari Jumat pagi kita melaksanakan kegiatan infak dari iman dan takwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat bagaimana aktivitas kita ini adalah aktivitas yang menjadi istiqomahan kita sehingga ketika kita nanti tidak mampu melakukannya, Allah tetap mencatat bahwa ini adalah kegiatan yang saja dilakukan di masa tua dan masa lapang kita. Salawat dan salam kita senantiasa curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat yang membasahi qalbi kita serta lisan kita ini menjadi wasilah sehingga Rasulullah SAW mati-matian membela kita dan mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala kita semua adalah sebagai umatnya, dan pada saat nanti kita pun mendapatkan syafaatnya. Bapak Kepala Kantor Urusan Agama, para penghulu, administrator dan staf yang kami muliakan. Adapun agenda kegiatan kita pada kesempatan ini, tentu pertama kita akan awali dengan pembukaan, kemudian langsung kita mendengarkan kalam Allah, ayat-ayat suci Al-Quran, kemudian langsung tausiah atau kultum dan doa serta penutup. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk mengefisienkan waktu, karena sejatinya kita tidak bisa mempersingkat waktu, karena yang mampu mempersingkat waktu itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama membuka kegiatan imsak kultum pagi Jumat ini pada tanggal 25 Juli tahun 2025. Kita sama-sama melafazkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita raih keberkahan dalam kegiatan kita ini dengan sama-sama mendengarkan dan menghayati. Semoga kita mendapatkan rahmat dari bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran ini. Pada kesempatan ini akan dilantunkan oleh Qori Kabupaten Bima, masih Kabupaten Bima, Al-Ustaz Al-Mukarram Suhardin M. Musa, Sarjana Hukum, falyatafaddal maskura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وما تلك بيمينك يا موسى. قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي وأهش بها على غنمي ولي فيها وأهش بها على غنمي ولي فيها ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى وألقاها فإذا هي حية تسعى. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله. صدق الله العظيم. Maha Allah dengan segala ilmu. Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dengan ayat-ayat suci Al-Qur'an dari Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat. Selanjutnya kita sama-sama mendengarkan buku yang insya Allah akan dikembalikan yang paling dalam dan kajian yang penuh ilmiah oleh Ustazuna Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Syaikh Khairuddin Al-Magister Al-Islamiyah. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kepada menghormati dan memuliakan para guru, para ustaz pengajar, ustaz doktor, Abdul Mulih, ustaz Muslim, ustaz Bid'ah, dan para ustaz atau ustaz yang lain. Sikapnya Bapak Ibu jemaah kumpul yang insyaallah semua yang hadir pada pagi hari ini dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana pada pagi hari yang mulia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita semua di majelis yang paling mulia, majelis yang dimana Allah banggakan di seluruh para malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, majelis yang menjadi asbab turun rahmat Allah, menjadi asbab turun hidayah Allah, menjadi asbab turun keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk majelis menjadi asbab dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara keutamaan ketika kita duduk di majelis ilmu seperti ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada sahabat bernama Ibnu Mas'ud, "Ya Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi." Wahai Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi, dudukmu sesaat di majelis ilmu, la tamassu qalaman, tanpa kamu memegang pena ataupun balban, bermodal kesempurnaan memegang timbul-timbul, wala takuwa hampan, memegang di awal sampaikan permendakin. Cukup kita dengarkan untuk akhir keutamaan kehidupan koi bilang kami naik di al-firqah. Itu lebih utama, lebih baik, lebih mulia, bahkan lebih besar pahalanya dibandingkan dengan orang yang memerdekakan 1000 orang budak seperti mereka. Ternyata untuk sempurna di majelis ilmu lebih itu pahalanya dibandingkan dengan orang yang memerdekakan 1000 orang budak. Jangankan 1000 budak, satu budak saja dibebaskan, satu budak saja dimerdekakan, kata Nabi, maka kelak di yaumul qiyamah nanti seluruh bagian tubuh kita ini tidak akan disentuh oleh api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awal itu 1000 budak. Maka insyaallah yang pandai pada majelis ilmu mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat serta salam marilah kita senantiasa curahkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aksiru alayya min as-salati fi kulli yawmi jum'ah, fa inna salata ummati tu'radu alayya fi kulli yawmi jum'ah, faman kana aktsaruhum alayya salatan kana aqrabahum minni manzilah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam, "Aktsiru alayya minas salati fi kulli yaumi Jum'ah." Perbanyaklah kalian bersalawat kepadaku pada setiap hari Jumat. Maka aku kalian bersalawat pada hari Jumat. Fa inna salata ummati tu'adu alayya fi kulli yaumi Jum'ah. Karena salawat-salawat yang kita kirimkan pada hari Jumat itu akan langsung diterima oleh Rasulullah SAW. Salawat yang kita kirimkan hari Jumat itu akan langsung diterima oleh Rasulullah SAW. Maka barang siapa yang paling banyak bersalawat kepada Rasulullah SAW, maka dialah orang yang paling dekat duduknya dengan Rasulullah SAW di dalam surga ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan salawat yang kita kirimkan pagi hari yang mulia ini menjadi asbab kelak di yaumul qiyamah nanti bukan cuma hanya mendapatkan syafaat, tetapi kita pun akan didudukkan oleh Allah bersama Rasulullah SAW di dalam surga ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, suatu ketika Rasulullah SAW didatangi oleh salah seorang sahabat. Kemudian sahabat ini meminta nasihat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, nasihatilah aku dengan nasihat yang ringkas ya Rasulullah. Ajarilah aku dengan pelajaran yang amat sangat ringkas, sehingga bisa saya amalkan dalam kehidupanku ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Idza kunta fi salatika fasalli salatan muwaddi'in." Yang pertama kata Rasul, apabila engkau hendak mengerjakan salat, maka salatlah seolah-olah itu adalah salat yang terakhir tadi. Nasihat yang pertama yang disampaikan oleh Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita agar kita itu senantiasa menjaga kualitas ibadah solat kita. Jangan sampai kita solat yang hanya sebatas solat. Jangan sampai kita solat yang hanya sebatas menggugurkan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi solatlah karena betul-betul mengharapkan rahmat dan Allah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Yang demikian itu sungguh sangat berat illa 'alal khashi'in, kecuali mereka-mereka yang khusyuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pada zaman Rasulullah SAW ada sebahagian sahabat Nabi mengerjakan solat. Bahkan ada solatnya hampir 60 tahun. Tapi tak satu pun solatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebabkan karena rukuknya sempurna, sujudnya tak sempurna. Begitupun sebaliknya, sujudnya sempurna, rukuknya tak sempurna. Maka dari itu perbaiki sholat. Bahkan dikatakan di dalam Al-Quran, fawailun lil musallin, celaka bagi mereka yang sholat. Warat celakan beletum sembilan. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu mereka yang lalai di dalam sholatnya. Para ulama membagi lalai ada 4 macam. Ada lalai dalam hal waktu. Lalai dalam hal waktu maknanya menunda-nunda sholat, kepeak-peak. Yang kedua ada lalai dalam hal ingatan. Lalai dalam hal ingatan Allahu Akbar. Ya, dan tempat sudah rakaat berapa? Barang lefa rakaat. Ya. Ada lalai dalam hal waktu, ada lalai dalam hal gerakan, ada lalai dalam hal bacaan. Ya, lalai dalam hal gerakan, lalai dalam hal waktu, lalai dalam hal ingatan juga termasuk. Dari itu
Perbaiki sholat, karena sholat yang benar, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat yang paling benar adalah sholat yang mampu mencegah kita dari perbuatan yang keji dan perbuatan yang munkar. Nasihat yang pertama, perbaiki sholat. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wala tatakallam bi kalamin ta'tabiru minhu wala." Janganlah engkau berbicara yang dengan pembicaraanmu itu esok hari engkau sendiri yang akan menyesal. Aina turunum tu dari maike siji ada lagi bahasa Moktalele. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seseorang itu tergantung bagaimana cara dia menjaga lisan. Bahkan baik buruknya seseorang itu tergantung daripada bagaimana mereka menjaga lisannya jemaah dimuliakan. Ceritakan dalam satu riwayat, Luqmanul Hakim, ya, Luqmanul Hakim kan Nabi, tapi hamba Allah yang soleh, karena kesolehannya, karena kesabarannya, ya diabadikan di dalam salah satu surah di dalam Al-Quran, surah Al-Luqman. Luqmanul Hakim ketika itu tugasnya mengembala kambing, sehingga dipanggil oleh tuannya, wahai Luqmanul Hakim, kesini engkau wahai Luqmanul Hakim. Coba engkau ambil salah satu ekor kambing, seekor kambing, kemudian engkau potong, engkau sembelih kambing itu. Sesudah engkau sembelih kambing itu, kemudian berikan kepadaku bagian yang mana yang paling terbaik daripada kambing itu. Sehingga disembelih oleh Luqmanul Hakim, kemudian diambillah bagian lidahnya ataupun lisannya lidahnya, kemudian diberikan kepada tuannya. Sesudah itu kemudian tuannya lagi menyuruh kembali, wahai Luqmanul Hakim, satu kali lagi engkau ambil kambing itu, kemudian engkau sembelih kambing itu dan berikan kepadaku bagian yang mana yang paling terburuk daripada kambing itu. Yang pertama bagian paling terbaik, yang kedua bagian yang paling terburuk. Sehingga disembelih lagi oleh Luqmanul Hakim, kemudian diambil lidahnya, kemudian diberikan kepada tuannya. Sehingga tuannya heran dan bertanya-tanya, wahai Luqmanul Hakim, ketika aku meminta kepadamu untuk disembelih kambing itu, aku menyuruhmu untuk mengambil bagian yang paling terburuk, engkau berikan aku lidahnya. Begitupun sebaliknya, bagian yang paling terbaik engkau pun memberikan aku lidahnya. Ada apa ini wahai Luqmanul Hakim? Sehingga apa jawaban Luqmanul Hakim? Wahai tuanku, ketahuilah bahwa sesungguhnya apabila manusia mampu menjaga lisannya, maka dia akan menjadi manusia yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, kalau ada manusia yang tidak mampu menjaga lisannya, setiap hari dia mengeluarkan perkataan-perkataan yang kasar. Setiap hari dia keluarkan perkataan-perkataan yang kotor, menggibah, memfitnah dan lain sebagainya. Maka ketahuilah bahwa dia adalah manusia yang paling hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nasihat yang kedua kepada kita, yang pertama jaga kualitas sholat kita, yang kedua jaga lisan kita, karena baik buruknya seseorang itu tergantung bagaimana cara dia menjaga lisannya. Oh memang gahit, siarin memang dia dewasan, malah tahu ada. Coba itu. Ya, karena apa yang keluar dari lisan itu tercermin dari apa yang ada di dalam hati kita. Kemudian yang ketiga, wala wajib'al ya'sa mimma fi an-nas. Bertekadlah untuk tidak terlalu mengharapkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Tahu kudai ada tanamkan di ADG, kondisi bahasa modal aina fa'ain na'in. Apalagi dalam hal urusan dunia, boleh sekali tahu ustaz. Nah, ustaz mesti orang tahu betul. Orang tahu betul, orang tahu betul.
Ustaz Idham Nabil Suporwali. Aina marah. Apalagi iri dalam hal urusan dunia. Ya. Sampai-sampai kehinaan dia. Ad-dunya mal'un. Ya bukan. Ad-dunya mal'un. Dunia ini hina. Dunia ini terkutuk. Dunia ini terlaknat. Wa ma fiha, dan semua yang ada di dalamnya dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Kecuali 3 orang yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama, illa bidzikrillah. Mereka yang senantiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa'alliman, para ulama, karena ulama adalah ahli warisnya para nabi. Dan yang ketiga, muta'alliman, para penuntut ilmu, termasuk kita yang duduk hadir di majelis-majelis ilmu seperti ini adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ain terlalu iri urusan dunia, kita harus iri terhadap urusan akhirat. Ustaz Muslim setiap hari baca Quran, masa nanti baca Quran. Pak Dr. Munir tiap hari terus jurnal, terus tulisan-tulisan yang bermanfaat. Masa nanti oleh beliau artinya ada kemauan untuk belajar, untuk memperbaiki diri, karena kehidupan kita yang sebenarnya bukan dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kampung kita yang sebenarnya bukan dunia. Kehidupan kita yang sebenarnya bukan dunia. Dunia hanyalah tempat transit. Dunia hanyalah tempat untuk bersinggah. Maka berbanyaklah bekal untuk menuju kepada kampung kita yang sebenarnya, yaitu kampung akhirat. Mudah-mudahan 3 nasihat ini bisa kita amalkan dalam hidup dan kehidupan kita. Mudah-mudahan majelis ilmu yang kita hadiri pada pagi hari ini menjadi asbab dosa-dosa kita yang lalu, yang sekarang maupun yang akan datang, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan rahmatul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa apa yang disampaikan oleh Ustaz Khairuddin, Magister Pendidikan Islam. Jadi alhamdulillah kita semua mendapatkan pencerahan yang luar biasa, minimal menjadi penguatan terhadap keilmuan yang kita telah dapatkan selama ini, ataupun setidaknya menjadi refleksi kita di pagi hari ini untuk mengalami hal ini besok hingga akhir hayatnya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, selanjutnya untuk menambah keberkahan, karena sejatinya kita telah berusaha, karena usaha tanpa doa itu adalah sombong, dan demikian pula kalau doa tanpa usaha itu namanya kosong alias bullshit dan sia-sia. Oleh karena itu, mari kita lengkapi segala kegiatan kita ini, terutama kegiatan Taqwa di pagi hari Jumat ini, tanggal 25 Juli tahun 2025 ini. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini yang akan memimpin doa, kami mohon kesediaan Al-Ustaz Al-Mukarram, Tuan Guru, insyaallah Haji Idham, ya, calon Haji Idham, Haji Ahmad, sarjana hukum. Falyatafaddal maskur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama berdoa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum kita berdoa, mari kita sama-sama berdoa mudah-mudahan keberadaan kita senantiasa diberi keberkahan
Allah Subhanahu wa taala. Berikan sehat walafiat kepada kami dan segala aktivitas mereka senantiasa jauhkan segala halangan dari musibah pada bencana datang dan dimudahkan oleh Allah segala urusan mereka dan diberikan keberkahan umur, keberkahan segala yang berlimpah. Dan mudah-mudahan yang belum mendapat jodoh segera diberikan rezeki. Ya pasangan yang soleh maupun yang solihah dan ya, dan sehingga yang mampu membawa kebahagiaan di dunia dan akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah mubarak. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li karimati sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammad bil awwalin wal akhirin bil malaa'ikati ala yaumil. Rabbana taqabbal minna wa 'alaina tasma' ma'alayna innaka antal rahim. Allahumma qmis salamat wal afiyat sihhatan lana wal medikal mujahidin wal musafirin wal murabitin wal muqimin wal hadirin fi barika bahri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa khashi'an wa lisanan dzakir wa ilman nafi'an wa rizqan wa halalan thayyiban wa nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa mautatan ba'dal maut. Allahumma ja'al umurana khiyarana wa la tunshirana. Allahumma anta maqsudana ya Allah wa ridhaka matlubana ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala demikian panjatkan doa yang telah calon haji dengan Ustaz Ibnu Haji saja cukup. Mudah-mudahan segala yang doakan tadi dijawab Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya informasi untuk petugas pekan depan atau untuk selanjutnya kegiatan kita pada Jumat selanjutnya, insya Allah yang akan menyampaikan khutbah yaitu Bapak Guru Ustaz Saiful Sarjana Adam, dan kalam ilahinya insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Muslim Magister adalah MA. Baik, karena segala rangkaian acara kita pada pekan ini Jumat pagi tanggal 25 bulan Juni tahun 2025 telah selesai dan alhamdulillah berjalan dengan lancar dan sukses. Mari kita sama-sama menutupnya dengan baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum